Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihyaul mawati utawi ngurep-ngurep pira-pira buhi mati jaizun iku wenang bisyartani kelawan rong syarat ahaduhuma utawi salah sini syarat ini ayakuna iku yen to ana almuhyi sapa wong kang ngurep-ngurep musliman iku muslim fawisan maka disunatake lahu kedhe muhyi musliman hidaul arja ngurep-ngurep bumi almaytati kang mati sawan iku padha uga adina utawi yen to ngidni lahu marang muhyi musliman alimam sapa imam amla utawa ora. Allahumma tukusi Allah illa ayat Allah kau kejaba yanto kumantongan bil mawati kelawan para buhi mati hakon apa hak kan hama kau yanto mengelola ngarep-ngarep alimam sapa imam qat'atan ing bagian minhu saking bagian minal ard fahya mongko ngurep-ngurep ha ing arad sasun sapa wasiji fa yamliku mongko ora miliki sapa sakes ha ing arad illa bi idnil imam kejaba kelan idin imam filase ing dalam al-ka'asah. Adapun ihyaul mawat di sini berkedudukan sebagai mubtada, yaitu susunan idhofah di awal kalimat maka menjadi mubtada, jaizun menjadi khobarnya mubtada yaitu ihyaul mawat. Bisyarata ini di sini berirab jar karena kemasukan huruf jar yang di situ tanda jarnya memakai aini karena di situ merupakan bentuk musanna yang mana di situ bentuk rafa'nya menggunakan ani dan bentuk nasab dan jar yang menggunakan aini. Ahaduhuma di situ berkedudukan sebagai mubtada yang berupa susunan idhofah di awal kalimat maka menjadi mubtada. Kemudian khobarnya yaitu lafal ayakuna. Ayakuna di sini berirab nasab dibaca na, ayakuna dibaca nasab karena di situ kemasukan huruf nasab yaitu an. Yang mana fi'il mudhari apabila kemasukan huruf nasab amil nawasib maka di situ dibaca nasab. Di sini ayakuna wa ghairu madin mislu qad amila in kana ghairu madin min ustumila. Jadi selain madinya kana, di situ juga bisa beramal seperti kana, yaitu bentuk fi'il mudhari maupun fi'il amar. Jadi di sini fi'il mudhari'nya yaitu lafal yakunu di situ juga beramal seperti kana, butuh isim dan khobar. Kemudian lafal al-muhyi itu berkedudukan sebagai isimnya yakunu. Di situ irobnya rafa karena di situ irobnya rafa, tapi di situ tetap atau dikira-kirakan karena di situ merupakan isim mangkos. Isim mangkos di situ tanda irob rafa dan jarnya itu tetap atau dikira-kirakan, sedangkan keadaan nasabnya itu menggunakan fathah yang nampak. Maka di sini irob rafa'nya tetap atau dikira-kirakan maka dibaca al-muhyi. Kemudian musliman di situ dibaca nasab karena berkedudukan sebagai khabarnya yakunu, yang di situ khabarnya yakunu dihukumi nasab. Tarfa'ul isma atau sifil khabar. Terus fayusannu di sini merupakan mudhari' majhul. Yusannu apabila memajhulkan fi'il mudhari' maka huruf pertama di dhammah, huruf sebelum akhir maka di fathah. Jadi yusannu ya. Yang aslinya yusnanu. Karena di situ ada dua huruf yang sama maka diidghamkan maka menjadi yusannu. Yusannu lahu huruf jarli bertemu dengan dhamir muttasil selain ya maka dibaca la atau fathah. Maka dibaca lahu. Kemudian ihyaul ardi menjadi fa'ilnya yusannu, menjadi fa'ilnya dari fi'il mudhari' ihyaul ardi maka di situ dibaca rafa. Kemudian al-maitati di sini dibaca jar berirab jar karena menjadi naat. Mana maknanya yaitu lafal ardi. Yang di situ al-maitati itu menerangkan sifatnya al-ardi yaitu bumi yang mati. Sawaun di sini i'rab sawaun di mana sawa yang setelahnya di situ ada hamzah taswiyah maka berkedudukan sebagai khobar muqaddam di mana setelahnya itu pasti berupa fi'il yang di situ dengan ditakwili masdar sehingga lafal adina ini seakan-akan mentakdirkan lafal tak adina itu idin atau ya biasanya kalau misalkan fi'il kan di situ yang boleh menjadi yang maksudnya fi'il yang seakan-akan sama dengan isim kan fi'il yang menyimpan an gitu kan, sehingga di sini saya memaknainya adina utawi yentong idini. Nah di situ seakan-akan ada annya karena di situ setara atau setara dengan masdar, ditakwili dengan masdar. Jadi sawan itu menjadi khobar muqaddam, kemudian fi'il setelahnya itu yang ditakwili masdar maka berkedudukan sebagai mubtada mu'akhar. Adina lahu al-imamu. Kemudian berhubung adina ini fi'il maka di situ fa'ilnya yaitu al-imamu. Al-imamu dihukumi rafa karena menjadi fa'il. Kemudian am itu termasuk huruf ataf. Wafa tsumma am imma bala lakin hatta au itu termasuk huruf ataf. Yang di sini la itu seakan-akan di situ mentakdirkan fi'il yang terbuang yaitu la adina, layak danu atau layak danu. Jadi baik itu dengan idinnya imam maupun dengan tanpa idinnya imam.
Kemudian di sini ada lafal Allahumma. Nah, Allahumma di sini ada kalanya yang berfungsi sebagai nida, ada kalanya berfungsi sebagai nudratil istisna. Jadi kayak apa ya? Langkahnya pengecualian. Makanya di sini kan setelahnya Allahumma di situ ada lafal illa ayyata'allaqa bil mawati haqqun. Jadi itu seakan-akan pengecualian ini tuh sangat langka terjadi. Jadi lafal Allahumma ini tuh istadharu billahi lithubuti wujudihi. Jadi kayak mereka itu tuh memperlihatkan kepada Allah bahwasanya tuh pengecualian itu tuh emang benar-benar ada gitu, wujud. Jadi di situ baik itu dengan izinnya imam maupun dengan tanpa izinnya imam, kecuali illa ayyata'allaqa bil mawati. Di sini ada huruf istisna ya, jadi pengecualian, kecuali di situ berhubungan dengan hak. Jadi bumi yang akan dihidupkan, yang akan dikelola itu berhubungan dengan haknya seseorang gitu. Ayyata'allaqa di situ fi'il mudhari' kemasukan huruf huruf nasab tadi, maka dibaca nasab. Terus hakun di situ dibaca rafa karena menjadi fa'ilnya fi'il mudhari' yaitu yata'allaqa. Ka'anhama ka di sini itu ya huruf jar. Jadi sebagai huruf sebagai adatut tasbih, jadi penyerupaan seperti. Jadi contoh pengecualiannya yaitu seperti kan hama alima muqattatan minhu fa'hiya syakhsun. Jadi ketika di sini imam hama itu kan huruf nasab ya tadi, terus hama itu fi'il, kemudian al-imamu di situ menjadi fa'ilnya hama, terus qat'atan itu menjadi objek atau di situ pelengkap berupa maf'ul bih, maka dibaca nasab qat'atan, baca nasab dengan tanwin karena tidak ada al. Qat'atan minhu fa'ahyaha, di sini fa'nya fa'ahyaha, maka kemudian ini fa'nya fa'atof, di sini fa'nya fa'atof. Jadi ketika seseorang imam itu tuh mengelola bagian dari buminya, kemudian fa-nya di sini fa'atof karena di situ fa juga termasuk huruf atof ya. Ahya ini fi'il madhi, kemudian fa'ilnya adalah syakhsun, dimana setelah fa'ahya itu ada dhamir muttasil lah. Jadi dhamir muttasil yang menempel pada fi'il maka berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi susunannya di sini itu fi'il pelengkap fa'il. Jadi ahya itu fi'il, kemudian hanya itu sebagai maf'ul bih pelengkap, kemudian fa'ilnya itu lafal syakhsun sehingga di situ dibaca rafa. Kemudian fala yamlikuha, maka di situ permasalahannya dijawab fala yamliku, maka fala yamliku di sini la itu tuh ada kalanya la nafi, ada kalanya la nahi, ada kalanya la nafil jinsi. Tapi di sini la-nya itu termasuk la nafi yang kebetulan masuk pada fi'il mudhari' ya, mudhari'. Fala yamliku, sehingga di situ tidak menjazmkan kalau fi'il nafi. Karena yamliku maka seseorang tersebut tidak boleh memilikinya kecuali dengan izinnya imam. Fala yamliku di situ fi'il mudhari' yang kemasukan huruf la nafi, kemudian fa'ilnya itu adalah fa'il dhamir yang kembali kepada lafal syakhsun. Kemudian ha di sini, ha yang menempel pada fi'il ini berkedudukan sebagai maf'ul bih, yang di situ bermahal nasab, bermahal nasab karena di situ dhamir hukumnya mabni, maka tetap dibaca ha. Terus illa di sini juga huruf istisna, illa bi'idnil imami susunan mudhaf ilaih, bi'idnil imami kejaba kelawan idin imam fil asahi yang dalam qaul kang asah. Jadi penjelasan ini adalah mengelola bumi yang mati atau menghidupkan bumi yang mati itu diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama yaitu orang yang mengelola bumi tersebut itu harus musliman, harus Islam. Maka dianjurkan bagi seorang muslim tersebut itu untuk menghidupkan bumi yang telah mati. Jadi baik itu diizini oleh imam maupun tidak. Allahumma illa ayata'allaqa bil mawati haqqun. Nah, di sini ada pengecualian yang di situ memang benar-benar langka ya pengecualiannya. Dikecualikan ketika bumi yang mati tersebut itu sudah haknya orang. Jadi kayak sudah menjadi ketetapannya seseorang, seperti misal seorang imam itu telah mengelola sebagian dari bumi yang telah mati tersebut. Terus ada seseorang yang ingin mengelola bumi tersebut. Akhirnya di situ seseorang tersebut tidak boleh memiliki bumi tersebut kecuali dengan izinnya imam. Ini menurut qaul yang asal. Jadi pada intinya di situ
disunahkan bagi seorang muslim untuk menghidupi bumi yang telah mati untuk mengelolanya, tapi ketika di situ sudah menjadi kepemilikan seseorang atau sudah dikelola oleh imam atau seseorang sebagiannya, maka di situ harus meminta izin dulu. Jadi kalau misalkan udah nggak ada yang punya, udah nggak ada yang memiliki, maka baik itu dengan izin maupun tidak, maka di situ disunahkan. Tapi ketika sudah ada milik orang, maka di situ harus meminta izin terlebih dahulu. Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.